Alhamdulillah, alhamdulillahillazi manittaka bimahabbati wa au'ada man khalafa bighada bihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi anzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyanati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahral falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu man ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-iddata walitukabbaru Allahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat kesehatan, sehingga kita selaku muslim masih dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Selanjutnya selaku khotib mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu Al-Quran merupakan anugerah terbesar. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan atau bulan puasa ada peristiwa yang paling bersejarah dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Di bulan itu adalah bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi penutup atau risalah nabi-nabi yang sebelumnya. Kandungnya mencakup dan menyentuh berbagai aspek, berbagai tata nilai kehidupan umat manusia yang akan berlaku sepanjang masa dan untuk dapat menjadi sebuah pedoman bagi semua bangsa. Sebagai sabda langsung yang diturunkan dari langit dengan membawa pesona yang begitu mengagumkan, fenomena Al-Quran telah mengundang reaksi umat manusia sepanjang zaman. Ada yang menjunjung tinggi setinggi langit dan ada pula yang menistakannya begitu keji, dan awal kemunculannya saja Al-Quran sudah dianggap sebagai sihir bagi para penentang Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, banyak juga dari para orientalis yang dapat mengkaji Al-Quran secara objektif dan mengundang keterpesonaan. Mereka akan pengaruh Al-Quran bagi para penganutnya. Berikut beberapa kutipan ungkapan mereka tentang Al-Quran terkait dengan nada dan isi Al-Quran ini. Quraisy mengutip pendapat Marbodeke atau cendekiawan Inggris. Ia mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nada-nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersukacita. Dan selanjutnya Quraisy pun mengutip komentar salah seorang orientalis yang bernama Gibb tentang Al-Quran. Tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang telah memainkan alat yang bernada nyaring demikian mampu serta berani dan demikian luas getaran jiwa yang mengakibatkannya seperti yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Kalaulah ada
simfoni ataupun lagu terindah yang pernah mengunggah rasa, maka Al-Quran hadir untuk menghanyutkan perasaan kita sepanjang masa. Kalaulah ada ungkapan yang puitis, terindah yang pernah membius jiwa, maka Al-Quran adalah mahakarya terbaik yang menjadi inspirasi setiap pujangga. Ia adalah kitab yang akan terus dibaca sepanjang masa, menjadi pelipur lara bagi jiwa yang sedang berduka, menjadi penyejuk dalam seringai senyum bahagia. Al-Quran tidak akan bosan kita membaca dan tidak akan bosan kita untuk mendengarkannya. Tidak akan usang spirit dan tidak akan usang makna yang akan ada di kandungannya. Bagai mata air yang tak akan pernah kering, menjadi sumber hidup budaya dan peradaban setiap generasi. Hadirin jemaah Jumat yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun di tengah kehancuran akhlak, di tengah problem sosial politik, ekonomi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Maka kehadiran Al-Quran disebut-sebut juga sebagai revolusi besar umat dalam sejarah, sebagai risalah terakhirnya penyempurna dari risalah nabi-nabi sebelumnya. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan, menjadikan sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Berisikan kisah-kisah, berisikan falsafah hidup, berbagai hikmah, berbagai kemuliaan, keteladanan dan pesan-pesan moral luhur dan maha agung. Dan kehadiran Al-Quran menjadi pijakan dari bangunan peradaban yang amat mengesahkan dari awal kemunculannya sampai kita rasakan pada saat ini. Masalahnya sekarang, masihkah kita bersama Al-Quran? Al-Quran telah melahirkan generasi Qurani pada awal-awal perkembangan Islam. Manakala negeri-negeri Islam pada saat itu menjadi rujukan bagi negeri seluruh dunia dari berbagai segi, dari kemajuan budaya, dari ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta kemapanan dari segi ekonominya. Di samping itu juga Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan ternama dunia dari berbagai bidangnya. Hal itu disebabkan karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai sebuah spirit untuk hidup mereka. Dan saat ini kita merasakan hidup dalam karut-marut negeri Islam beserta hancurnya bangunan-bangunan peradaban, budaya serta moral pemeluknya. Maka harus jujur kita akui bahwa kita sudah semakin jauh dari tuntunan Al-Quran, dan hal ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa di hari kemudian nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku atau umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura. Kisah Al-Furqan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, banyak hal yang dicakup oleh kata mahjura, antara lain tidak tekun dalam mendengarkannya, tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca, tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut unsuluddin atau prinsip-prinsip yang mengenai agama dan rinciannya, tidak berupaya untuk memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah untuk menurunkannya. Hadirin jamaah Jumat yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran dan akan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bila wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, maliku barru war raufur rahim.